Oke, halo guys. Saat ini saya lagi ada di Bandara Addis Ababa di negara Ethiopia. Lagi transit beberapa jam sebelum nanti melanjutkan perjalanan ke Zimbabwe. Wah, ini bandaranya. Well, ya dibandingkan sama bandara Indonesia, ternyata jauh lebih bagus bandara di Indonesia. Kalau kita punya bandara Soekarno-Hatta, bandara di Sucipto, jadi kita patut berbangga ya. Oke, jadi Afrika ini, terutama Ethiopia ini menjadi suatu negara yang sangat menarik dan saya sangat excited untuk bisa kunjungi. Kenapa? Karena ini adalah satu negara yang dari kecil saya sering banget dengar namanya gitu. Jadi kalau lagi pas masih kecil dulu susah makan, pasti ibu saya tuh ngomongnya adalah di Ethiopia tuh banyak kelaparan dan segala macamnya dan dulu saya nggak ngerti relevansinya apa gitu. Sampai sekarang pun nggak ngerti, tapi ya karena sering mendengar nama Ethiopia, oke sekarang ada di sini dan nanti juga akan berkesempatan untuk masuk ke negaranya. Wah, ini seru banget, excited banget. Nah, dalam video kali ini saya mau sharing tentang jawaban saya atas ada pertanyaan ini dari salah satu rekan di membership ya di komunitas Next Level Indonesia yang kamu juga bisa join gratis kalau kamu mau ikutan. Linknya ntar ada di description video, silahkan klik aja, kamu bisa masuk gratis. Kamu bisa tanya-tanya apa aja, diskusi apa aja tentang bisnis, tentang investasi, tentang passive income. Nanti saya dan tim dari Next Level Indonesia akan ngebantu, akan sharing jawabannya. Dan kalau pertanyaannya menarik, ya saya akan share juga di YouTube channel ini, seperti itu. Oke, jadi salah satu member kita itu karyawan yang bekerja di bidang financing, seperti itu ya, di bidang financing, dan ingin tahu gimana caranya bisa meningkatkan jumlah kliennya. Oke, jadi gini, saya sebenarnya udah sering banget sharing tentang teknik ini, dan teknik ini bisa digunakan untuk industri apapun, termasuk untuk industri financing. Jadi kalau misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan leasing gitu ya, pengen punya banyak klien, kamu bisa pakai teknik ini. Oke, jadi tekniknya sebenarnya simple banget. Tekniknya namanya teknik funneling. Teknik funneling di mana pertama-tama kamu harus punya database dulu. Kamu harus punya database-nya kemudian kamu edukasi. Setelah database-nya kamu edukasi, baru kamu closing. Atau paling enggak, si database inilah yang nyamperin kamu. Mereka berminat untuk menggunakan jasamu. Gimana caranya? Gimana cara penjelasan lebih detailnya? Simple. Analoginya adalah kamu punya kolam. Kolamnya kamu isi ikan, ikannya kamu gedein, lalu kemudian kamu pancing. Analoginya kayak gitu. Kolam itu apa sih? Kolam itu adalah media sosialmu. Gunakan media sosial. Nah, tapi apakah semua media sosial? Belum tentu. Kamu harus riset dulu. Market-marketmu ini, target marketmu ini ada di media sosial mana? Misalnya mereka ada di media sosial Facebook, ya udah, kamu heavy on Facebook. Kalau mereka banyak ada di YouTube, kamu harus banyak bikin konten di YouTube. Kalau mereka ada banyak di Instagram, ya sama. Di TikTok juga demikian. Jadi kamu harus tahu media sosial mana yang target marketmu itu banyak gunakan. Itu dulu. Percuma kalau misalnya kamu banyak main TikTok, ternyata target marketmu adalah Facebooker, ya percuma, nggak akan ketemu tuh marketnya. So cari dulu ada di mana. Oke, misalnya udah ketemu di Instagram contohnya. Ini contoh aja. Yaudah, kamu bikin akun Instagram pribadimu, akun Instagram pribadi. Lalu kemudian apa yang kamu lakukan? Kamu edukasi di sana, kamu bikin konten sebanyak-banyaknya tentang kenapa seseorang harus menggunakan leasing. Apa benefit kalau menggunakan leasing? Leasing itu apa? Bagaimana cara membedakan leasing yang legal dan leasing ilegal? Apa bedanya pakai leasing dengan bayar cash langsung? Jadi ada edukasi di sana. Edukasinya bukan jualan ya. Hati-hati loh. Banyak orang yang berpikir edukasi itu adalah jualan. Product knowledge itu adalah edukasi. Bukan. Jangan sekali-sekali sebut merek kalau kita lagi mau edukasi. Jadi edukasi ya udah, kamu tampil seperti ini, kamu tayang mukanya muncul seperti ini, lalu kemudian kamu edukasi di sana. Misalnya nih contohnya, harga motor 15 juta, contoh aja. Ini contoh edukasi leasing ya, yang saya lakukan secara spontan ya.
harga motor 15 juta. Lalu kemudian ada calon nasabahmu mau beli motor nih. Kalau pakai leasing, misalnya cicilannya saya nggak tahu, 700.000 per bulan misalnya. Kalau dia bayar langsung cash itu 15 juta. Tapi kalau pakai leasing per bulan 700.000 misalnya. Bedanya apa? Cash flow. Cash flow-nya sangat terjaga kalau pakai leasing. Saya nggak mau terjebak di pembicaraan tentang ini riba atau nggak riba. Saya nggak mau ke sana ya arahnya. Tapi ini murni adalah kita bicara soal cash flow. Kalau misalnya saya punya gaji 3 juta sebulan, lalu kemudian saya beliin motor, ya udah saya nggak gajian tuh 5 bulan. Sesimpel itu. Sedangkan kalau saya pakai jasa leasing, ya makanya yang terjadi adalah saya bayar cicilan 700.000 per bulan. Sehingga saya masih punya cash flow 2,3 juta sebulan. Saya masih bisa nabung buat berinvestasi, saya masih bisa hidup, bayar tempat tinggal dan segala macamnya. Nah, dan kalau misalnya kita anggap aja motor ini adalah konsumtif ya, motornya adalah konsumtif, sehingga sebaiknya kalau pakai aliran saya nih itu harusnya dibayar dengan passive income kan gitu. Lebih gampang mana? Punya passive income sebesar 15 juta atau punya passive income 700.000. Kalau buat saya lebih gampang punya passive income 700.000. Sesimpel itu aja. Jadi kita bangun passive income, investasi, begitu udah mencapai 700.000 per bulan, lalu kemudian ya udah kita pakai buat cicilan motor, which is jauh lebih oke daripada kalau kita bayar pakai active income. Nah, edukasi seperti ini yang kamu harus lakukan. Supaya apa? Supaya kolammu ikannya terisi nanti. Ikannya udah mulai terisi, udah mulai orang-orang yang follow dirimu adalah orang-orang yang tertarik ingin mencari leasing, seperti itu simpelnya. Orang-orang yang ingin, misalnya kamu bikin konten umur 30 udah bisa punya mobil sendiri, umur 25 udah punya mobil sendiri. Gimana hitung-hitungannya? Nah, di sanalah edukasimu harus kamu lakukan. Jadi dengan membuat video-video seperti itu, dengan membuat konten-konten seperti itu, kalau di Instagram tuh berarti ada yang ada reelsnya, maka otomatis ya followermu akan mulai bertambah. Apalagi sekarang ya reels itu kan lagi digencarin sama Instagram. Jadi kamu bisa jadi dapat penonton lebih banyak daripada followermu. Makanya harus mulai sekarang, mulai create konten sekarang. Oke? Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.